ngomong lagi ya. Ya. Iya. Belajar ngomong terus ya. Iya. Biar ada yang nasehatin Cika lagi ya. Iya. Panggil Cika lagi ya. Ya Cika gitu ya. Iya. Coba sekarang bilang Cika gitu. Cika gitu. Iya. Cika. Coba bilang Cika gitu. Tuh. Cika. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya nanti mama sehat lagi, ngomong lagi, sembuh lagi ya. Air mata Cika Jessica tumpah di wajah, pancarkan kelegaan hati. Barangkali ini pertama kali Cika menangis bahagia melihat sang bunda kembali pulih setelah melewati masa kritis. Tangis Cika kian tak tertahankan. Setiap kata yang terucap dari mulutnya disertai dengan air mata. Ia meminta sang bunda memanggil namanya, sebuah panggilan yang sudah lama ia rindukan, sekaligus memastikan ibunda sudah bisa bicara. Lantas, apakah ini pertanda ibunda Cika telah sembuh dari sakit stroke? Aku sekarang alhamdulillah udah nggak dirawat, udah pulang. Sekarang lagi rawat jalan di rumah. Sekarang juga kebetulan ikut sama aku. Dan alhamdulillah semakin membaik. Tapi kalau untuk namanya stroke ya, jadi masih butuh pengobatan untuk bicaranya. Kalau misalkan saraf yang lumpuhnya sebelah kanannya itu juga masih dilatih. Tapi alhamdulillahnya udah bisa jalan berkat doa teman-teman semua juga. Cika Jessica bernafas lega. Cobaan berakhir, sang bunda kembali ke sisi. Menemani hari-harinya berbeda dengan kemarin, di mana Cika kalang kabut ketika ibunda tiba-tiba tak sadarkan diri. Batin Cika semakin tak tenang ketika meraba satu persatu tubuh ibunda dingin. Saking takut kehilangan, ia bergegas membawa ibunda ke rumah sakit. Dan di titik inilah hati Cika benar-benar luluh lantah ketika dokter mendiagnosa ada penyumbatan di pembuluh darah otak ibunda. Bayangkan mama memang lagi sakit, cuci darah. Ya udah kita pikir akan seumur hidup cuci darah, udah itu aja. Nggak tahu tiba-tiba kok mama hilang kesadaran gitu. Apa ini aku pikir tuh amit-amit ya kayak sakratul maut gitu kan. Aku langsung pegang kakinya dingin enggak. Terus aku langsung balik lagi ke rumah sakit karena aku kaget mama tuh kayak matanya melek tapi gitu. nggak berdaya. Iya kan aku kaget ini kenapa mama istighfar jadi nggak kebayang sama sekali ini apa gitu Kak Oki. Udah pas masuk rumah sakit untungnya ya kita cepat dan tepat. Cuman waktu itu juga lagi jam-jamnya macet. Cuman Allah kasih kemudahan aja kali ya. Kelancaran. Akhirnya ya udah tiba-tiba langsung CT scan segala macam, langsung katanya ini terjadi penyumbatan otak. Penyumbatan pembuluh darah. Sulit bagi Cika melihat ibunda terbaring tak sadarkan diri di ranjang sakit akibat penyumbatan pembuluh darah di otak. Hidupnya seolah berubah 180 derajat. Saking bergantung pada ibunda, Cika mengaku sampai kesulitan membuat keputusan apapun. Itu berubah sejak mama sakit, terus ditambah mama drop kemarin pas stroke itu, semuanya berubah, apa-apa berubah, dan aku merasa sekarang aku kayak titik tumpu untuk mengambil keputusan ini, keputusan itu, tanpa ada campur tangan mama yang andil besar. Biasanya kan komunikasi gitu kan. Kalau ini kan dengan komunikasi yang terbatas juga, tapi aku harus bisa memutuskan ini apa itu ya yang aku pilih. Jadi itu termasuk kayak ini kayaknya aku udah berubah banget nih gitu. Dinikmatin aja. Kalau tantangan itu kitanya jadi belajar lebih sabar. Dikasih tojo sama dokter sama perawat kalau kita harus memang ekstra sabar kalau misalkan merawat orang yang sedang terkena stroke.